Jawaban Oh Han-byul atas pertanyaan, kenapa tidak pernah menghubungi Taesung di Afrika adalah karena mereka tidak cukup dekat untuk saling menghubungi, membuat Gong Taesung kecewa. Namun mengalihkannya dengan mengatakan jikapun Han-byul menghubunginya, Taesung akan menolaknya. Seorang staf mencetak foto Han-byul dan Taesung semasa pacaran. Foto itu diunggah di internet, namun sudah mereda. Staf itu memberanikan diri memberitahukan foto itu kepada Han-byul. Han-byul terkejut dan marah. Dia bahkan mengatakan akan mencari dan membunuh pengunggahnya. Taesung bertemu dengan aktor seagensinya, Junho. Aktor itu tampak lemah dan depresi. Junho mengatakan bahwa waktunya tidak panjang lagi. Menurut manajernya, Junho terlalu menghayati perannya di drama sehingga terbawa ke kehidupan nyata. Setelah dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Junho terlalu banyak bekerja dan kekurangan gizi. Tidak hanya aktornya, tapi manajernya pun ikut terbawa. Dongjun, si manajernya pun ikut pingsan di rumah sakit. Karena kejadian pingsannya aktor An Junho dan manajernya, pimpinan menyuruh Junho diberikan proyek dengan peran yang ceria dan sehat, atau diberi tokoh yang sangat kaya. Selain itu, pimpinan menyuruh para stafnya untuk menjalani perawatan psikologis, tak terkecuali untuk aktor dan staf magang. Dan tugas itu ditimpakan kepada Han-byul. Salah seorang aktor dari agensi Star Force Entertainment bernama Jae-hyun melakukan audisi mengisi peran di drama The World of Stars. Jae-hyun mengatakan pada Yusong bahwa dia melakukannya dengan baik dan suasananya juga bagus. Di tempat itu juga mereka bertemu dengan Dae-soo, si mantan staf di Star Force Entertainment yang mendirikan agensinya sendiri. Dae-soo bersama aktris bernama Yuna. Dia mempunyai temperamen yang buruk dan tidak punya sopan santun. Sikapnya itu mungkin karena dia adalah putri prestir seorang teman. Jadi Dae-soo hanya menjadwalkan Yuna untuk audisi. Park Ho-young yang telah menemukan calon aktor di sebuah kedai mencoba membujuk sekali lagi agar pria tampan itu mau menjadi aktor. Namun pria tampan itu mengatakan kalau dia bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Park Ho-young kembali ke kantor dan berbicara pada pimpinannya. Ia bertanya bagaimana caranya pimpinan bisa merekrut Gong Taesung. Pimpinan menceritakan masa lalunya saat menemukan Gong Taesung ketika karirnya masih sebagai manajer. Dia menemukan Gong Taesung yang tengah duduk di atas batu di bawah pohon rindang sambil menggambar. Tapi ternyata gambar Taesung sedikit mengecewakan. Dia memberikan kartu nama agensi kepada Taesung. Namun ternyata Taesung sudah memiliki setumpuk kartu nama. Gong Taesung rupanya tidak mudah dibujuk. Sang manajer menawarinya jalan sukses selain mendapatkan nilai bagus. Tapi Gong Taesung tidak perlu mengkhawatirkan nilai karena dia adalah peringkat 1 di kelas. Pantang menyerah, sang manajer mengiming-imingi Taesung dengan uang. Tapi ternyata dia anak orang kaya. Merasa terganggu karena manajer itu terus mengikuti Taesung, Taesung akan melaporkan manajer itu atas alasan menguntit. Pada akhirnya, sang pimpinan tidak menceritakan bagaimana cara merekrut Gong Taesung kepada Park Ho-young. Pimpinan itu mengatakan bahwa harus ada keinginan menjadi aktor terlebih dahulu, karena mereka tidak bisa memaksa orang untuk bekerja di industri entertainment. Han-byul yang bertanggung jawab membagikan kuesioner tingkat stres kepada semua staf dan aktor menghadapi sedikit masalah. Jun-yeol yang kini menjadi manajer Gong Taesung menyerahkan kuesioner tingkat stres pada Gong Taesung. Namun, Taesung sengaja menolaknya. Dia mengatakan tidak akan melakukan apapun yang diminta Oh Han-byul, sehingga membuat Han-byul kesal. Aktor Jae-hyun yang sebelumnya ikut audisi ternyata gagal, padahal dia yakin akan berhasil kali ini. Sedangkan Dae-soo, pimpinan DS Entertainment terlihat senang karena aktrisnya yang bernama Yuna berhasil mendapatkan peran. Menurut Dae-soo, peran yang diaudisi oleh Jae-hyun telah dimenangkan oleh orang yang masuk lewat koneksi. Di sisi lain, Taesung belum menyerahkan kuesioner tingkat stresnya. Taesung sengaja tidak menjawab panggilan Han-byul untuk membuat Han-byul makin stres, padahal tingkat stres Han-byul sendiri sudah mencapai 75%. Untuk mengurangi stresnya, Han-byul berniat menonton film sendirian. Tapi tak diduga, Taesung muncul dan duduk di sampingnya. Hal itu membuat Han-byul teringat pada masa lalu ketika mereka berdua menonton film. Taesung dan Han-byul masih memperdebatkan salah siapa Gong Taesung pergi ke Afrika. Untuk itu, mereka menemui seorang teman agar memutuskan siapa yang bersalah. Scene memperlihatkan masa lalu ketika konferensi pers drama I'm for the Sky 1 tahun lalu. Ada adegan lucu saat Taesung mengepalkan tangan kanannya, namun jari tengahnya tetap berdiri karena di-gift. Jadi terlihat seperti Taesung sedang mengejek.
Taesung terluka ketika adegan aksi dalam drama. Selesai konferensi pers, Kang Yusong sang manajer mengalami sakit perut sehingga harus ke toilet. Melihat berita saingannya ingin pergi ke Afrika, Taesung teringat temannya yang juga aktor di Star Force Entertainment, Lee Yun-woo. Dia ingin pergi ke Afrika. Dia ingin berkunjung dan mengebor sumur untuk anak-anak dan membantu mereka bermimpi. Lee Yun-woo juga mengajak Taesung untuk ikut. Taesung menanyakan kepada Oh Han-byul apakah sulit pergi ke Afrika untuk menjadi sukarelawan. Tapi Han-byul mengatakan kalau wajah Taesung tidak memancarkan citra yang dibutuhkan seorang sukarelawan. Dengan perkataan Han-byul itu, Taesung merasa tersinggung dan berteriak akan pergi ke Afrika sambil membuka pintu. Naasnya, ruangan itu berisi para wartawan. Niat hati ingin masuk ke ruang ganti, tapi Taesung salah ruangan. Berita Taesung akan ke Afrika pun dengan cepat menyebar seantero Korea. Taesung menemukan artikel tentang seorang aktris bernama Eun Si-woo yang akan menceraikan sutradara Prancis bernama Pierre Morel. Setelah melihat itu, Taesung terbayang masa lalunya. Hal itu masih belum terlalu jelas, tapi mungkin ingatan itu ada kaitannya dengan trauma Gong Taesung. Taesung yang tak kunjung mengisi kuesioner tingkat stres membuat Han-byul kehilangan kesabaran, sehingga memprovokasi Taesung bahwa Taesung tidak mungkin merasakan stres seperti para staf. Namun Taesung mengatakan tingkat stresnya sangat tinggi. Akhir perdebatan mereka adalah sebuah taruhan. Jika tingkat stres Han-byul lebih tinggi, maka Taesung harus melakukan perintah Han-byul tanpa mengeluh. Jika sebaliknya, maka gaji Han-byul akan dipotong selama 3 bulan ke depan. Hoyong menemui pria gukbap bernama Si-dok. Pemilik gedung mengusir Si-dok dan mengatakan akan mengelola restorannya sendiri. Dengan begitu, Si-dok tidak punya pekerjaan. Berkat ucapan Hoyong yang meyakinkan, dia berhasil menghilangkan keraguan Si-dok untuk menjadi aktor. Masih ingat adegan saat aktor terpilih berkat koneksi? Dae-soo bilang aktor itu sangat mengacau kalau mabuk. Saat itu, Kang Yusong tanpa menyerah membuat sang aktor mabuk berat untuk membuat sebuah celah kesalahan. Dan benar saja, Kang Yusong berhasil membuat aktor itu memukulnya walau tidak sengaja. Hal itu bisa menjadi berita besar jika terlibat dengan media. Entah bagaimana akhirnya, peran dalam The World of Stars jatuh kepada Jaehyun dari Star Force Entertainment. Semua itu berkat kecerdikan dari sang manajer, Kang Yusong. Keesokan harinya, Gong Taesung mengadakan fansite. Han-byul menyuruh Jun-yeol untuk memberikan permen kepada Taesung untuk membuat Taesung sedikit bertenaga. Tanpa sengaja, Han-byul melihat kuesioner tingkat stres Taesung yang tingginya 100%. Itu jelas lebih tinggi daripada punya Han-byul, yang hanya 75%. Han-byul kelimpungan karena gajinya akan dipotong 3 bulan ke depan. Ketika Han-byul melihat ke arah Taesung, ia teringat pada aktor Jun-ho dan manajernya yang pingsan. Mereka memiliki tingkat stres yang tinggi yaitu 90%. Han-byul takut Taesung akan pingsan juga. Terlebih lagi, raut wajah Taesung yang terlihat sangat lelah. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Simak di episode 4 ya. Terima kasih sudah menonton.